Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita bahas pertanyaan dari Ibu Tiara. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya anak satu sekolah ngumpulkan uang untuk kurban? Mantap pertanyaan Ibu Tiara. Satu sekolah ngumpulkan duit untuk kurban, apa hukumnya? Saya berkurban 1 ekor kambing. Allahumma haza an Abdul Somad. Bismillahi Allahu Akbar. 1 orang 1 kambing. 1 orang 1 kambing. Dah. Ini versi 1. Versi kedua, 7 orang 1 onta. Itu pada Amul Hudaybiyah, tahun Hudaybiyah. Amul Hudaybiyah. Naharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami menyembelih likulli sab'in badanah, setiap 7 orang kami sembelih 1 ekor onta. Ini versi kedua. Versi kedua. Ada lagi versi ketiga Pak Ustaz? Ada. Jangan khawatir. Versi 1, versi 2, versi 3. Ini tadi tahun Hudaybiyah. Tahun Hudaybiyah itu berapa Pak Ustaz? Tahun ke-6. Tahun ke-6. Tahun ke-11 waktu Haji Wada. Berapa? Nabi memotong 63. Habis itu pisau dia serahkan ke Sayyidina Ali. Ali memotong 37. Bukan masalah populer. Maka kalau begitu 100 ekor onta. Ini versi 3. Versi 1, versi 2, versi 3. Nah, pertanyaan Ibu Tiara, kita mau cocokkan teori dengan praktek. 1 sekolah 1 sapi atau 1 kambing, kemana masuknya? Enggak ada. Yang ada 1 orang 1 kambing, ada. 7 orang 1 onta, ada. 100 onta 1 orang, ada. 1 kambing 1 sekolah, enggak ada. 1 kelas enggak ada. Oh jadi kalau gitu batal Pak Ustaz? Enggak batal, jangan dipotong nih video, nanti sekolah-sekolah. Jadi caranya gimana? Caranya gini. 1 kelas itu berapa orang? 30 orang. 1 kelas 30 orang. Anak-anak, kita tahun ini ngumpul untuk uang kurban ya. Ya, kita 30 orang. Akhirnya ngumpul patungan semua, maka dapatlah 1 ekor kambing. Nanti pas kambingnya dipotong, nama ibu wali kelas. Nggak maulah kalau gitu Pak Ustadz. Kalau nggak mau nggak usah buat. Kalau mau mendidik anak itu bagaimana dia ikhlas untuk berkurban, gitu caranya. Pas motongnya nanti, Bismillahirrahmanirrahim, kata si tukang jagal. Allahumma taqabbal min ibu wali kenas. Gitu. Walaupun duitnya berasal dari 30 orang, tapi 1. Terus kami dapat pahala apa Pak Ustaz? Pahala sedekah. Masa kau hitung-hitung berbakti sama wali kelas? Mau nilai jatuh? Begitu Bu Tiara. Jadi yang dilakukan ini jangan stop gara-gara ini, tetap lanjut, cuman teknisnya. Sama juga ada 1 masjid di Pekanbaru berdekatan dengan tempat ibadah non-muslim. Ini 1 masjid, di dekat itu ada tempat ibadah non-muslim. Rupanya komunitas non-muslim ini
setiap tahun ngasih sapi ke masjid. Gimana cara nyembelihnya? Syarat berkurban kan muslim, non muslim mana bisa? Maka teknisnya sapi yang dari non muslim tadi diterima oleh pengurus. Sapi kan untuk 7 orang. Nanti waktu nyembelihnya nama pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, seksi, imam, ghorim, muazin, Bilal. Bilal nanti cari kambing lain. See you. Allahumma. Jadi serah terima dulu, kami terima ini, terima kasih ya. Oke, nanti pas penyembelihannya atas nama 7 orang. Begitu teknisnya. Jadi dengan jawaban ini bukan berarti kita berhenti berkurban, enggak, lanjut. Begitu Bu Tiara. Selanjutnya Ibu Riani Putri. Ustadz, ada nggak amalan tertentu untuk mencegah masuknya jin yang mengganggu ke dalam rumah seperti tuyul, mencuri uang dan menangkal santet? Saya bacakan ya. Habis sama induk-induk tuyulnya sekali. Kan cuma tuyul. Coba lihat di halaman 50. Halaman 50. Apabila engkau tidur, bacalah ayat kursi, maka akan ada penjaga dikirim Allah untuk dirimu dari gangguan setan. Tidak akan mendekatimu hingga subuh. Hadis Sahih Bukhari. Saya ulang sekali lagi. Apabila kau akan tidur, kau baca ayat kursi, maka akan ada penjaga dikirim Allah. Siapa itu? Malaikat. Pada dirimu, dan setan tidak akan mendekatimu hingga subuh. Saya nggak percaya kalau nggak ada bahasa Arabnya Pak Ustaz. Ada jamaah gitu sekarang. Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi lan yazala alaika minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha. Terjemahkan Pak Ustaz. Udah aku baca terjemahnya tadi. Udah. Sekarang man qara'a hatainil ayataini, siapa yang membaca 2 ayat ini, min akhiri suratil Baqarah, di ujung Al-Baqarah, fi lailatin, pada suatu malam, kafatahu, Allah mencukupkan perlindungan untuknya. Mana itu ayatnya? Itulah yang selalu dibaca, lillahi ma fis samawati. Jadi pas mau tidur malam itu wuduk dulu, habis wuduk sholat witir. Pas sholat witir ayatnya itu. Rakaat pertama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Rakaat kedua, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Rakaat ketiga, kulhu. Qul a'udzu bil falaq wa bin nas. Jadi 1 kali dayung 3 pulau terlampaui. Gitu caranya. Wuduknya dapat, witirnya dapat, ayat-ayatnya otomatis dapat. Itu diantara amalan-amalan. April, Ustadz, COVID-19 di tempat saya makin hari makin bertambah. Kalau 19 tak bertambah, kalau bertambah itu COVID-2021. Kata Pak April, saya masih ragu mau sholat Jumat. Bagaimana hukumnya saya meninggalkan sholat Jumat walau masjid sudah mulai dibuka? Berarti Pak April tidak paham fatwa MUI. Coba download fatwa MUI itu dalam bentuk PDF. Baca baik-baik. Jika di kawasan tempat tinggal Anda zona hijau, masjid sudah buka, laksanakanlah sholat dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sampai di pintu masjid, tembak kening, pang, 37, masuk.
Tangan sudah dibasuh, cuci, hand sanitizer, pakai masker, jarak, berjarak. Tapi kalau zona merah, zona hitam, maka dia tidak ke masjid. Terus apa? Sholat zuhur. Begitu Pak April. Saya tak tahu Pak April ini tinggal di mana. Yang tahu saya Pak Agus. Pak Ansori, Ustadz, apakah cucu yang ditinggal ayah meninggal mendapat harta waris dari kakek yang meninggal belakangan dari ayah? Mak, berbelit-belit nih Pak. Apakah cucu, oke, cucu, bukan yang penyanyi dangdut, yang ditinggal ayah mendapat harta waris dari kakek yang meninggal belakangan dari ayah. Oke, kakek meninggal 2020. Kakek meninggal belakangan dari ayah. Ayah meninggal 2019. Cucu masih hidup, meninggal mana dapat? Meninggal si kakek. Apakah anak ini dapat? Enggak dapat. Kenapa enggak dapat? Karena meninggal duluan. Cucunya? Iya enggak dapat. Kalau ada ahli waris yang lain. Tapi kalau tak ada ahli waris lain, ternyata si ayah, si anak dari si bapak ini, dia punya saudara kandung, si B, si C, si D. Ada pula istrinya. Maka istri si kakek, siapa nama istrinya? Nenek lah. Dapat 1/8. Kenapa dapat 1/8? Karena ada anak. Harta warisan 100 miliar. Harta warisan 1 M. Dapat 1/8. Berarti 125 juta. Sisa 875. 875 bagi 3. Kalau laki-laki 2 kali bagian. Kalau laki-laki 2 kali bagian. Dah. Jadi cucu nih Pak Ustadz, cucu nggak dapat. Komplainlah si cucu. Komplain cucunya. Kok bisa saya nggak dapat? Datang dia ke paman nih. Datang dia ke paman nih komplain. Paman, mana jatah saya? Kau tak dapat, kata si paman. Kenapa saya nggak dapat? Karena ayahku mati duluan. Sudahlah ayahku mati, aku pula tak dapat, kata dia. Maka inilah yang diatur dalam kompilasi hukum Islam. Itulah yang disebut dengan KHI, kompilasi hukum Islam. Dalam kompilasi hukum Islam, kasus seperti ini, si cucu ini pergi ke pengadilan agama. Pergilah cucu ke pengadilan agama, maka dia menuntut, maka si cucu dapat dibela oleh kompilasi hukum Islam. Akhirnya cucu mendapat harta warisan tidak lebih dari jatah si paman. Cucu, kalau kau ngelapor, kau dapat. Maka istri ayah, emakmu, pergi lapor ke KHI, nanti bisa dapat. Nah, begitu. Lalu kemudian orang komen, kalau begitu agama Islam nggak sempurna. Katanya agama Islam itu sempurna. Nih, buktinya cucu nggak dapat. Agama Islam sempurna, otak ente nggak sempurna. Kalaulah paman-pamannya ini punya rasa kasih sayang, maka konflik ini tak akan terjadi. Kenapa? Si paman B, C, D akan berkata, sudahlah ayahmu meninggal, kau pula tak punya bapak, ini kami kasih kau lebih daripada jatah bapakmu. Mestinya begitu, tapi begitu pamannya ini hantu semua, maka tak dikasihnya keponakannya ini, maka keponakan bisa menggugat melalui kompilasi hukum
Sudah diatur itu. Nah, datang ke pengadilan. Begitu Pak Ansori. Jelas ya Pak Ansori. Ulang videonya berkali-kali Pak Ansori. Ibu Murni, Ustadz, bagaimana doa yang bisa mengubah takdir? La yaruddul qadha. Tidak ada yang bisa merubah takdir illa doa, kecuali doa. Ada disebutkan jenis doanya? Tak ada. Kita berdoa saja. Ya Allah, berikan aku kebaikan. Malam-malam Ramadan minta doa setahun supaya bertemu dengan Lailatul Qadar, takdir setahun. Habis subuh doa untuk supaya selamat zuhur, hari zuhur selamat asar, dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Mau tidur malam berdoa, minta saja kebaikan. Datang baik, alhamdulillah. Datang tak baik, na'udzubillah. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan semua kehidupan. In asobathu sarra, kalau datang yang menyenangkan hatinya, syakar, bersyukur, ajib. Kalau datang yang tidak menyenangkan hatinya, bersabar. Dua-dua dapat pahala. Kalau dia sabar, apa pahalanya? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Kalau saya dapat sabar, pahalanya apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar balasan pahalanya unlimited. Kalau saya bersyukur balasannya apa? La in syakartum la azidannakum. Hidup ini tak usah terlalu ribet, jelimet, sulit, payah. Hidup ini kan cuma dua, senang, susah. Senang, alhamdulillah. Susah, sabar. Ambil wudhu, sholat sunat. Dekatkan diri kepada Allah. Hidup ini setiap masalah dua. Kalau ada solusinya, tak ada solusinya. Pikir punya pikir, ada solusinya. Pikirkan sekali, laksanakan solusi. Pikir punya pikir, nggak ada solusinya. Ya nggak usah dipikir lagi, orang solusinya nggak ada. Banyak-banyak aja ibadah kepada Allah. Banyak-banyak zikir. Banyak-banyak baca Quran. Banyak-banyak sholat sunat. Banyak-banyak silaturahim. Insya Allah ada solusinya, kata Mama Dede. Mengatasi solusi. Mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian syariah. Jadi begitu. Jangan pernah berhenti berdoa. Sesungguhnya segala kesulitan yang kita hadapi dalam hidup itu ada rencana indah dari Allah supaya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa esok malam kita lanjutkan. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.